ada waktu yang diharamkan kita untuk melakukan sholat sunnah. Waktu yang diharamkan kita melakukan sholat sunnah ada 3. Yang pertama di saat matahari di atas kepala kita, namanya waktu istiwa. Yang kedua adalah setelah sholat asar. Yang ketiga adalah setelah sholat subuh. Itu adalah waktu yang diharamkan kita melakukan sholat sunnah. Kemudian sholat sunnah apa sih yang diharamkan saat itu? Ini tidak semua sholat sunnah yang diharamkan saat itu. Ini kesalahpahaman dalam mengaji, jadi repot nanti sebagian orang. Yang diharamkan di 3 waktu tersebut adalah hanya 2 sholat, selebihnya Anda boleh melakukan saat itu. Apa 2 sholat itu? Yang pertama adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak, sholat yang tidak terikat dengan waktu. Mutlak, tidak terikat dengan waktu. Nah, ada sholat yang terikat dengan waktu ya, qabliyah, ba'diyah, ya kan? Sholat witir malam. Sholat duha kapan? Waktu duha. Ada sholat mutlak, sholat 2 rakaat, 4, 8. Seperti ini saya lihat, bukan sholat duha, bukan witir, bukan ini, saya langsung sholat usolli, aku sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, namanya sholat mutlak. Boleh Anda lakukan saat ini, boleh nanti 2 jam lagi, boleh 5 jam lagi, boleh besok siang, boleh Anda lakukan setelah duhur. Yang penting sholat mutlak ini jangan dilakukan di 3 waktu tersebut. Jangan setelah asar, jangan setelah sholat subuh, jangan setelah sholat asar, jangan setelah sholat subuh, dan jangan waktu istiwa. Istiwa itu hampir tidak pernah dibahas. Karena apa? Istiwa itu hanya 1 detik saja, hampir tidak bisa orang melakukannya ini ya, susah. Baik ya, sholat yang kedua adalah sholat yang sebabnya adalah mutaakhir. Jadi sholat itu ada karena sebab. Ada yang sebabnya mendahului, ada sebabnya mengiringi, ada yang sebabnya nyusul. Sholat yang sebabnya mendahului, contohnya sholat wudhu. Anda habis wudhu disunahkan melakukan sholat sunnah. Wudhu namanya sholat wudhu. Jadi kalau Anda berwudhu, lihat hadis sahih dan ini sunnah. Kalau kita habis melakukan wudhu, kita sunnah untuk melakukan sholat 2 rakaat. Berarti sebabnya mendahului. Wudhu dulu baru sholat. Ada sholat yang mengiringi bareng, namanya tahiyatul masjid. Jadi bersama masuknya kita ke masjid, saat itu kita sunnah untuk melakukan sholat 2 rakaat. Tapi kalau sudah duduk berlama-lama di masjid, nggak sunat sholatnya. Atau di luar masjid juga belum sunnah, kalau belum masuk. Kapan kita masuk, maka itu sholat itu sunnah. Kita melakukan namanya sholat tahiyatul masjid. Ada yang sebabnya nyusul di belakang. Yang sebabnya nyusul di belakang ini adalah contoh sholat sunnah umroh. Jadi kalau Anda umroh, semoga yang lain yang belum umroh bisa umroh. Jadi kalau kita umroh nanti, misalnya Anda di Masjid Siti Aisyah di Tanim, jadi Anda mandi sunnah. Setelah mandi sunnah, Anda masuk ke Masjid Siti Aisyah. Setelah Anda masuk ke Masjid Siti Aisyah, Anda melakukan sholat 2 rakaat. Sholatnya 2 rakaat, sholat sunnah umroh. Umrohnya bukan sekarang, baru setelah sholat 2 rakaat Anda keluar di tapal batas, Anda niat. Coba umroh dulu atau sholat dulu? Sholat dulu. Berarti sebabnya adalah di belakang, mendahului sholatnya, mendahului sebabnya. Sholat dulu baru umroh. Tapi kalau wudhu dulu baru sholat. Tahiyatul masjid bareng bersama masuknya. Baik, dari 3 sholat ini yang haram hanya yang terakhir tadi. Yang terakhir itu adalah kalau kita umroh, ternyata habis sholat asar, kemudian kita mandi umroh, maka tidak usah sholat sunnah umroh, karena sebabnya di belakang. Tapi yang sebabnya di depan dan di bareng itu boleh. Anda habis sholat asar, tak taunya pengen ke haman, ke toilet, habis sholat asar berjamaah, pengen ke toilet, ngambil air wudhu, disunahkan Anda sholat sunnah wudhu. Waktu Anda dari rumah sudah sholat asar, ke masjid menghadir majelis, tak taunya belum mulai pengajiannya, Anda masuk masjid, sunnah tahiyatul masjid, biarpun setelah sholat asar. Jadi yang diharamkan cuma 2, sholat sunnah mutlak sama sholat sunnah yang sebabnya adalah di belakang. Qadha, cuman qadha duhur, qadha asar, qadha maghrib. Saya punya utang sholat isya, ingat setelah asar, ya Allah, saya semalam ketiduran belum sholat isya, namanya sholat qadha. Coba antara meninggalkannya, utangnya sama bayarnya duluan mana? Utang dulu, berarti sebabnya mendului atau belakang?
Dului, berarti kalau sebabnya mendahului boleh enggak setelah asar? Boleh, sudah, rumusnya jelas. Ini. Nah, ya sudah pusing sudah. Berarti qadha habis asar boleh. Yang mengatakan tidak boleh suruh ngaji dulu nanti kan begitu. Nah, ini jadi bukan semuanya. Cuman karena kadang-kadang baca kitab Safinatun Najah kan masih matan global. Ada diharamkan sholat sunnah di 5 waktu. Diringkas menjadi 3 waktu, langsung ditutup. Haram, haram nyalain orang. Maka Anda nanti tidak usah kaget waktu Anda umroh. Nah, ini kemudian setelah itu dari sholat yang diharamkan tadi menjadi tidak haram kalau Anda di Makkah, di Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram tidak ada sholat haram. Jadi yang haram tadi hanya di luar Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram tidak ada haram. Anda habis sholat subuh ada waktu sholat. Tapi Anda jangan kaget, nanti pasti ada yang melarang haram. Oh ya, karena yang umroh di sana kan tidak semuanya ustadz. Ada yang seperti yang bertanya tadi kan, belum ngerti itu juga ada umroh nanti di sana kan gitu. Bahkan yang salah paham juga ada. Maka Anda kalau sholat waktu itu dimarahi nanti, ada yang marahi. Dan memang ada madhab lain yang seperti itu, tapi dalam madhab Imam Syafi'i sangat jelas. Bahkan Nabi SAW dalam hadis sahih, Nabi pernah melakukan sholat sunnah ba'diyah zuhur setelah sholat asar. Hadis sahih, Nabi pernah melakukan sholat ba'diyah zuhur setelah asar. Ditanya, ini sholat apa ya Rasulullah? Hatani, ini 2 sholat yang aku tidak lakukan waktu ba'diyah zuhur karena kedatangan tamu. Jadi waktu zuhur, setelah sholat zuhur Nabi kedatangan tamu. Karena kedatangan tamu tidak sempat melakukan ba'diyah zuhur. Kemudian setelah itu Nabi melakukannya kapan? Setelah asar. Jelas saya? Jelas. Yang diharamkan cuma 2. Salat sunat mutlak sama salat sunnah yang sebabnya adalah menyusul di belakang. Baik, wallahu a'lam bissawab.